Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, salju harmonis memandang ke arah Luo Feng. Bima Sakti, kedua komandan itu, Ratu Angsa dan Pemoles Sapi, bagaimana kamu akan berurusan dengan mereka? Ratu Angsa dan Pemoles Sapi. Luo Feng mengerutkan kening, jelas dia merasakan amarah. Salju harmonis langsung merespon. Sebelumnya, mereka berdua tidak menyadari identitasmu yang sebenarnya. Mereka menganggapmu sebagai pejuang biasa. Itulah mengapa mereka menjadi seperti itu. Bima Sakti, maukah kau? Salju harmonis, Luo Feng memotongnya. Anda boleh yakin bahwa saya tidak terlalu ekstrim untuk mengambil hidup mereka. Namun, karena mereka mencoba melampaui kepalaku, tidak mungkin saya bisa melepaskan mereka dengan mudah, kata Luo Feng sambil mengangguk. Hukuman untuk mereka sangat sederhana. Cukup serahkan semua harta yang mereka miliki, kata Luo Feng. Mendengar apa yang dikatakan Luo Feng, membuat salju harmonis berkedip tak percaya. Hampir tidak terbayangkan bagi seseorang seperti Bima Sakti untuk menghasilkan metode penanganan seperti itu. Apakah Anda bisa mendapatkannya? Tanya Luo Feng. Sementara itu, Pemoles Sapi dan Ratu Angsa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka berdua terikat oleh tali yang terdiri dari aliran udara yang terkondensasi. Jadi tidak mungkin mereka bisa bergerak sama sekali. Keduanya tergeletak di tanah. Di permukaan, mereka sudah menjadi pemandangan yang menyedihkan. Tetapi di dalam hati mereka merasa semakin cemas dan bingung. Keduanya bisa melihat Luo Feng dan salju harmonis yang tidak jauh. Meskipun mereka bisa melihat keduanya dalam percakapan, mereka tidak dapat mendengar satu kata pun yang sedang dibahas. Ratu Angsa, kau benar-benar membuatku mendapat masalah besar kali ini, kata Pemoles Sapi, mengamuk dan menggeram. Aku juga dalam masalah pahit, kata Ratu Angsa, yang juga tidak bisa menahan emosinya. Bagaimana aku bisa tahu? Dari apa yang aku tahu, keempat jenderal adalah yang tertinggi dan terkuat di dunia jin kita. Sekarang, Tuan Bima Sakti ini muncul entah dari mana. Dunia jin kita jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Jauh lebih misterius. Aku hanya tidak berharap kita harus menjadi orang yang kebetulan berada di sisi misterius ini. Pemoles Sapi menggeleng kesakitan. Mari kita tunggu dan berdoa agar kita selamat. Pemoles Sapi dan Ratu Angsa berbalik. Mereka penuh harapan. Pada saat itu, Jenderal Salju Harmonis mendekati mereka dari jauh. Jenderal! Kedua pasang mata berbinar. Mereka telah lama berada di bawah komandonya. Jadi mereka percaya bahwa mereka harus memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jenderal Salju Harmonis berjalan mendekat, melihat Pemoles Sapi dan Ratu Angsa yang keduanya terbaring di lantai. Dia berkata tanpa basa-basi, kalian berdua beruntung. Tuan Bima Sakti tidak ingin mengambil nyawamu. Ratu Angsa dan Pemoles Sapi menghela napas lega. Kalian berdua mungkin dibebaskan dari hukuman mati, tapi jelas tidak luput dari hukuman. Jenderal Salju Harmonis menatap mata mereka berdua. Kalian berdua telah mengumpulkan sejumlah besar kredit militer selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki cukup banyak harta yang kalian miliki. Sekarang, kalian akan dilucuti dari semua kredit militer dan harta kalian sebagai bentuk hukuman. Kedua pasang mata terbelalak karena terkejut. Apakah kamu tidak mendengarku? Jenderal Salju Harmonis mengerutkan kening saat dia memerintahkan. Tinggalkan hartamu. Mengapa kalian tidak melakukannya? Tali yang terdiri dari aliran udara kental pada Pemoles Sapi dan Ratu Angsa secara otomatis rusak dan tersebar.
Jika Anda tidak akan meninggalkan harta Anda dan pergi, apakah itu berarti Anda berniat memberikan hidup Anda sebagai gantinya? Ada sedikit rasa dingin di matanya saat Jenderal Salju Harmonis berbicara. Iya, terima kasih Tuan Bima Sakti atas kebaikan Anda. Terima kasih Jenderal atas bantuan Anda, kata pemoles sapi. Tiba-tiba setumpuk harta muncul di sampingnya. Dalam sekejap, semua harta jenis robot, harta jiwa, armor, senjata, dan semua bahan lainnya muncul di hadapan mereka. Dia tidak menyimpan sama sekali. Salju Harmonis memandang Ratu Angsa. Meskipun dia paling enggan, Ratu Angsa tidak mau mati. Aku akan meninggalkan punyaku juga. Meskipun dia paling enggan, Ratu Angsa tidak mau dia mati. Aku akan meninggalkan punyaku juga. Dalam waktu singkat, Ratu Angsa dan pemoles sapi telah meninggalkan setumpuk harta karun. Kemudian, sekarang dalam keadaan menyesal, mereka terbang. Jika mereka saat terbang tidak lagi perkasa seperti sebelumnya, Ratu Angsa tidak lagi meninggalkan seberkas cahaya pelangi yang selalu dia miliki saat terbang. Sebaliknya, dia terbang tanpa berkata-kata dengan cara yang paling sedih. Tidak ada prajurit lain yang menyaksikan pemandangan itu. Mereka sudah pergi, kata Jenderal Salju Harmonis. Wolfing berjalan mendekat dan melihat semua harta karun di tanah. Dia mengangguk dan dengan satu lambaian menyingkirkan semua yang ada di hadapannya. Adapun kredit militer yang mereka kumpulkan berdua, saya akan mengatur agar mereka ditransfer ke Anda. Jenderal Salju Harmonis mengeluh sambil menghela nafas. Betapa kejamnya tanganmu. Untuk ahli hukum dan dewa sejati, mereka masih bisa mendapatkan kredit militer melalui misi yang ditugaskan oleh tentara. Tapi saat mereka menjadi dewa ruang hampa sejati, tidak ada misi tentara seperti itu lagi. Jika mereka ingin mendapatkan kredit militer, itu sangat sulit. Namun Anda mengambil semua yang telah mereka hasilkan dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng hanya tersenyum. Tentu saja dia tahu. Setelah itu, Jenderal Salju Harmonis juga pergi. Sementara itu, Luo Feng menuju ke titik militer. Saat dia memasuki aula, dunia tiba-tiba berubah. Sesosok yang disertai seberkas cahaya kemasan muncul di hadapan Luo Feng dan dengan sangat hormat dia menyapa. Salam untuk Tuan Bima Sakti. Luo Feng tersenyum. Setiap prajurit yang datang ke sini akan bertemu dengan sosok ini dengan cahaya kemasan. Di masa lalu, sosok yang bermandikan cahaya kemasan ini benar-benar berhati keras. Namun sekarang, itu sangat menghormatinya. Tidak ada satupun prajurit di sekitar sini. Luo Feng melihat sekeliling. Lingkungannya hampa dari segalanya. Rupanya, Luo Feng telah dibawa ke wilayah yang terisolasi. Tuan Bima Sakti, ini adalah cincin titik militer. Sosok yang bermandikan cahaya kemasan membalik tangannya, dan di tengah telapak tangannya, sebuah cincin indah muncul. Tuan Bima Sakti dapat menggunakan cincin titik militer ini untuk memasuki dunia senjata militer kapanpun Anda mau. Selama Anda berada di dalam dunia jin, Anda dapat memasuki dunia senjata militer. Tidak perlu Anda secara pribadi datang ke sini ke titik militer. Mendengar itu, mata Luo Feng berbinar. Otoritas Tuan Bima Sakti dimulai saat Anda menerima cincin dari titik militer ini. Cincin itu terbang dari sosok itu ke Luo Feng. Dengan tangan terulur, Luo Feng menerima cincin itu. Saya ingin melihat informasi tentang semua pejuang ahli hukum dan mereka yang telah bergabung dengan 4 tentara utama dalam 3 era terakhir. Dan juga, apakah kamu bisa mensimulasikan aura para pejuang ini? Kata Luo Feng. Tentu saja, kata sosok yang bermandikan cahaya kemasan. Aura bentuk kehidupan memang merupakan metode identifikasi yang paling akurat untuk menentukan identitas mereka. Tentu saja, kita bisa melakukan simulasi. Tuan Bima Sakti memiliki otoritas yang cukup untuk permintaan seperti itu. Tiba-tiba, di ruang kosong di sampingnya, sosok mulai muncul satu persatu. Semua ini adalah simulasi sosok pejuang yang telah bergabung dengan 4 pasukan utama selama 3 era terakhir.
pada pandangan pertama. Itu angka yang cukup besar, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Untungnya ini hanya 3 era. Mari kita mulai. Luo Feng dengan cepat mulai memeriksa. Hanya beberapa saat telah berlalu. Sebanyak 96 dari Tanah Suci Bulan Ungu bergabung dengan 4 tentara utama, kata Luo Feng pelan. Ini 96 dari mereka. Luo Feng merenung. Jika saya ingin membunuh mereka semua, saya harus melakukannya dalam satu gerakan cepat. Saya tidak bisa menggunakan waktuku saat mereka disiagakan. Mereka akan melarikan diri dengan sangat cepat. Itu tidak benar. Saat Luo Feng sedang mempertimbangkan bagaimana dia harus membunuh 96 master alam semesta ini dari Tanah Suci Bulan Ungu, ekspresinya menunjukkan sedikit perubahan. Jika aku membunuh mereka sekarang, bukankah aku akan memperingatkan Tanah Suci Bulan Ungu? Lalu, ketika era berikutnya tiba, akankah Tanah Suci Bulan Ungu masih mengirim master alam semesta ke sini? Scene berganti di alam semesta asli, wilayah rahasia primat, di lautan terpencil yang tak berujung. Guru, di tengah ombak yang dahsyat, sesosok muncul. Itu tidak lain adalah Luo Feng. Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos menatapnya. Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki otoritas untuk membunuh semua master alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu yang berada di dalam dunia jin. Tanah Suci Bulan Ungu ini selalu mengadu domba kita dengan kita manusia, kata Luo Feng dengan suara rendah. Jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki status dan tingkat otoritas yang berbeda di dalam dunia jin, aku khawatir aku hampir saja dipermainkan oleh mereka. Kali ini aku harus membalas dendam dengan baik. Biarkan Tanah Suci Bulan Ungu tidak dapat memperoleh kembali kekuatan dan vitalitas mereka dalam beberapa era reinkarnasi berikutnya. Tapi saya berpikir era kedua belum berakhir, hanya sebagian saja yang telah berlalu. Jadi saya rasa mereka mungkin akan mengirim kelompok besar lain selama era ketiga. Sekarang era ketiga sudah dekat. Ketika waktunya tepat, aku akan membuang jaring dan memusnahkan mereka sekali dan untuk selamanya. Mata pemimpin kota Primal Chaos berbinar saat dia mengangguk berulang kali. Hebat, mereka menggunakan era pertama untuk mencari tahu lebih banyak tentang tempat itu. Era kedua, mereka hanya mengirimkan sebagian dari master alam semesta mereka. Ketika era ketiga datang, mereka akan mengirimkan gelombang lain. Saat itu, di dalam samudera semesta, hampir setengah dari setiap grup akan dianggap telah memasuki dunia jin untuk bergerak. Kita memang harus menunggu hingga era ketiga. Dan juga, kita tidak hanya harus bergerak melawan Tanah Suci Bulan Ungu, tapi kita juga harus bergerak melawan aliansi kekuatan bersatu yang sepertinya selalu melawan aliansi manusia. Kita mungkin lebih unggul sekarang, tetapi untuk benar-benar mendapatkan keuntungan absolut, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang, setelah Anda berada di dunia jin, mari kita hancurkan mereka yang ada di dunia jin dengan satu pukulan. Kekuatan iblis, tentara serangga, ras robot, dan beberapa ras lain pasti akan melemah. Akhirnya, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Mata pemimpin kota Primal Chaos berbinar karena kegilaan dan antisipasi. Benar, mata Luo Feng berbinar. Maka kita manusia akan memiliki lebih banyak era untuk mengembangkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya tanggung jawab besar sekarang berada di pundakmu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dan kali ini kita harus memastikan bahwa kita berhasil dalam satu kesempatan. Dia mengangguk. Periode alam semesta asli adalah periode terpenting bagi sebuah ras. Bagaimanapun, hanya alam semesta asli yang dapat membiarkan master tertinggi alam semesta. Setelah era alam semesta ini berakhir, tidak ada master tertinggi alam semesta yang dapat lahir. Luo Feng sangat senang dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh pemimpin kota Primal Chaos. Jika mereka bisa berhasil, ras serangga, ras robot, ras iblis, ras penjara, dan ras kristal harus menyerahkan banyak wilayah.
maka manusia akan menjadi ras nomor 1 di alam semesta asli. Di tentara Sungai Piton, tentara timur dunia jin, Luo Feng meninggalkan titik militer dan kembali ke rumah batunya. Cincin poin militer. Luo Feng mengeluarkan cincin halus yang telah diberikan kepadanya di titik militer. Mulai, Luo Feng memenamkan kekuatan dewanya. Lingkungan di rumah batu berubah dan dunia yang luas muncul. Makhluk emas tiba. Tuan Bima Sakti, kata makhluk emas itu dengan hormat. Saya di sini untuk melayani Anda. Anda dapat menghubungi inti dari dunia jin. Tuan Bima Sakti, saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu. Saya tidak memiliki barang berharga, tetapi lingkaran poin militer ini dapat membentuk titik dunia militer. Saya hanya memiliki beberapa warisan informasi. Jika Anda menginginkan senjata atau barang berharga jenis mesin, Anda membutuhkan beberapa waktu untuk barang berharga untuk diangkut ke sini melalui transportasi luar angkasa. Luo Feng mengangguk. Biarkan aku periksa kredit militerku dulu, kata Luo Feng. Tuan Bima Sakti, poin militer Anda adalah 6.610.500, kata makhluk emas itu. Selain itu, kamu memiliki otoritas tinggi, jadi kamu bisa mendapatkan kredit militer maksimum. Misalnya, jika kamu menerima 100.000 kredit militer sebagai ganti senjata, kamu juga bisa mendapatkan senjata itu kembali untuk 100.000 kredit militer. Mendengar itu, Luo Feng tersenyum. Adapun 6 juta kredit militer itu ditinggalkan oleh Ratu Angsa dan Pemoleh Sapi. Mereka adalah dewa ruang hamba sejati, tapi hanya ini yang mereka miliki. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat berapa banyak nilai barang-barang berharga ini. Luo Feng membuang sejumlah besar barang berharga, baju besi, senjata barang berharga jenis mesin, barang berharga yang digunakan untuk memulihkan kekuatan dewa, dan seterusnya. Mereka semua adalah barang berharga yang ditinggalkan oleh Ratu Angsa dan Pemoleh Sapi. Emas itu menghasilkan cicak cahaya yang menyinari senjata dan pelindungnya. Anda bisa mendapatkan total 56.208.000 kredit militer, kata Master Emas itu. Luo Feng tersenyum. Lebih dari 50 juta kredit militer. Seperti yang saya harapkan, para komandan itu menukar kredit militer mereka dengan barang-barang berharga. Namun, semua yang mereka gabungkan hanya sedikit lebih dari nilai Dewa Wuki. Tidak mengesankan, gumam Luo Feng. Tuan Bima Sakti, dengan otoritas Anda dapat membaca semua informasi yang Anda inginkan. Sedangkan untuk barang berharga, Anda memerlukan kredit militer untuk mendapatkannya, kata makhluk emas itu. Luo Feng mengangguk. Beri aku daftarnya. Dia memiliki lebih banyak 60 juta kredit militer. Dia bisa mendapatkan banyak barang berharga. Dia segera memesan banyak barang berharga tingkat dewa sejati. 20 istana tingkat dewa sejati, 20 pelindung tingkat dewa sejati, 20 senjata tingkat dewa sejati, 20 barang berharga jenis domain tingkat dewa sejati, 20 barang berharga jenis jiwa tingkat dewa sejati. Tunggu, Luo Feng kesal. Barang berharga hanya ada sejumlah besar harta sejati tertinggi di lautan semesta. Diharapkan lebih dari 1.000 harta sejati tertinggi telah berhasil keluar dari dunia jin. Namun selalu ada sejumlah kecil barang berharga di lautan semesta. Selalu dalam jumlah terbatas. Apakah keinginan alam semesta asli tetap terkendali? Jika ini masalahnya, keinginan alam semesta asli mungkin melakukan sesuatu. Jika saya membawa kembali terlalu banyak barang berharga, pikir Luo Feng. Luo Feng lalu menggelengkan kepalanya. Dia bingung. Keinginan alam semesta asli menyimpan keseimbangan sebelumnya, jadi hanya ada sejumlah barang berharga dan warisan. Setelah banyak pertimbangan, Luo Feng memutuskan untuk hanya mendapatkan 100 barang berharga tingkat dewa sejati. Aku akan menyimpan sebagian dari mereka di gudang, dan aku akan memberikan sebagian kepada makhluk terbaik dalam umat manusia, pikir Luo Feng. Selain itu, saya harus meninggalkan sebagian untuk penduduk bumi, dan saya juga perlu menyiapkan sejumlah kecil untuk keluargaku. Luo Feng bukan hanya anggota umat manusia,
tetapi dia juga pemimpin penduduk bumi yang merupakan peran yang lebih penting baginya. Luo Feng hanya membutuhkan sekitar 3 juta kredit militer untuk mendapatkan 100 barang berharga dewa sejati. Adapun kredit militer yang tersisa, dia tidak terburu-buru untuk menghabiskannya. Luo Feng dapat merasakan bahwa keinginan alam semesta asli dengan sengaja membimbing mereka ke dunia jin, dan jika benar-benar ada bahaya yang akan datang, dia akan mendapatkan barang berharga berdasarkan seberapa berbahaya situasinya. Di tanah suci Bima Sakti di alam semesta asli, ini Sapsiwu, lautan terpencil Luo Feng sedang duduk di sana dan 10 sayap melayang di depannya. Lautan terpencil Luo Feng menanamkan kekuatan dewanya ke Sapsiwu dan dia belajar dengan cermat. Hahaha, akhirnya aku memahaminya. Tingkat ketiga memang rumit. Makhluk biasa yang hebat mungkin hanya bisa memanfaatkan tingkat ketiga setelah menjadi dewa sejati. Luo Feng menghela nafas. Tingkat ketiga dari Sapsiwu. 2 cicak cahaya merah keluar dari matanya, menyinari 10 sayap. Kabut putih meresap dari 10 pasang sayap dan berpusat di sekitar tubuh lautan terpencil, dan di sekitar kabut hitam yang meredup, area seluas 120 tahun cahaya persegi tertutup kabut. Kabut putih meresap memblokir area dari dunia luar. Ini apa? Lautan terpencil Luo Feng tampak linglung. Apakah ini satu pikiran kosong? Bakar! Lautan terpencil Luo Feng sangat gembira. Dia mencoba memaksimalkan tenaganya. Dia terus membakar kekuatan dewa dengan menggunakan jilid kedua, Duan Mi. Sehingga ruang kosong di sekitar sayap Siwu melonjak. Di bawah kendali Luo Feng, area tersebut bisa diperbesar dan dipersempit. Ini adalah satu pikiran ruang kosong, versi sederhana dari ruang kosong dengan satu pikiran, kata Luo Feng yang sangat gembira. Meskipun itu adalah versi yang disederhanakan, itu masih jauh lebih baik daripada harta sejati tertinggi domain, yang membuat Luo Feng sangat bersemangat. Nama apa yang harus saya berikan? Luo Feng bertanya-tanya dengan keras. Sama seperti Luo Feng mencoba memahami tingkat ketiga dari Sapsiwu. Di tepi danau luas, kamp tentara Sungai Piton di tentara timur dunia jin. 2 tentara berbaring di rumput, tampak frustasi. Mereka menatap langit tanpa berkedip. Di mana Ratu Angsa? Kami tidak dapat menemukan jejaknya. Kami sudah menunggu di sini selama 6 hari. Konon, Ratu Angsa selalu meninggalkan pelangi jika dia berlalu. Belum juga ada berita bahwa Bima Sakti telah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur kita sedang menunggu kabar. Scene berganti di tanah suci bulan ungu. Leluhur bulan ungu melihat ke bawah dan berteriak. Pergi dan periksa apakah Luo Feng masih hidup atau tidak. Leluhur, kata Master Alam Semesta berjubah putih merendahkan diri. Tidak ada tentara dari tanah suci bulan ungu yang berada di tentara Sungai Piton. Tentara lain tidak diizinkan berada di kamp tentara Sungai Piton. Meskipun kami berteman dengan 2 tentara dari tentara Sungai Piton, kami tidak bisa meminta mereka untuk pergi ke tempat Luo Feng. Leluhur, Cheng Mu telah menghancurkan diri sendiri. Jadi tidak ada lagi tentara di pasukan Ratu Angsa. Tidak ada yang bisa memeriksa apakah Ratu Angsa sudah kembali atau tidak. Para Master Alam Semesta semuanya memberitahu leluhur betapa sulitnya menemukan jawaban atas pertanyaannya. Bagaimanapun, itu adalah dunia jin. Leluhur bulan ungu mendengus. Tiba-tiba, seorang wanita dengan 3 mata dan 8 tangan membuka matanya dan berkata, Leluhur, sebuah berita baru saja datang dari alam semesta asli. Katakan padaku, leluhur bulan ungu berteriak. Wanita itu menjawab dengan hormat. Sudah dipastikan bahwa lautan terpencil masih hidup. Tampaknya Luo Feng masih hidup. Masih hidup? Leluhur bulan ungu tampak kesal. Menurutnya, seharusnya mudah membunuh seorang master alam semesta. Dia tidak mengharapkan kegagalan. Dia berbalik
untuk melihat Master Cheng Mu di dekatnya. Bagaimana? Master Cheng Mu menjawab, leluhur, kami tidak memiliki dasar yang kuat di dunia jin. Selain itu, kami semua adalah ahli hukum, jadi kami memiliki status rendah. Sulit bagi kami untuk memeriksa berita atau mengatur seseorang. Kita tidak bisa mengetahui mengapa Luo Feng masih hidup. Lagi pula, tidak ada dari kita yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Ratu Angsa. Leluhur Bulan Ungu mengangguk. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Leluhur Bulan Ungu mempertimbangkan. Luo Feng masuk dari luar. Bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan dari penduduk setempat? Leluhur Bulan Ungu bingung. Pasti ada alasan di balik ini. Waktu berlalu, Luo Feng awalnya mengira Tanah Suci Bulan Ungu akan menyerangnya lagi. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, era ketiga tiba. Akhirnya datang juga, kata Luo Feng yang berdiri di atas lautan terpencil yang tak berujung. Era ketiga telah tiba, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan suara rendah. Tetapi suaranya bergetar. Luo Feng, bisakah kamu benar-benar membunuh banyak master alam semesta di dunia jin hanya dalam satu tembakan? Master alam semesta itu mungkin berada di tempat yang berbeda, dan jika beberapa dari mereka mati, master alam semesta lainnya mungkin akan panik, yang berarti mereka akan mencoba untuk melarikan diri atau bahkan menghancurkan diri sendiri. Percayalah padaku, guru, kata Luo Feng. Oke, pemimpin kota Primal Chaos merasa lega. Selain manusia, banyak ras lain juga telah bergabung dengan aliansi Hong. Beberapa dari mereka bergabung secara sukarela, tetapi yang lain dipaksa oleh kami. Selain itu, warisan dari peradaban kuno yang kami tawarkan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di dunia jin. 36 master alam semesta dari aliansi Hong pergi terakhir kali, dan setelah master alam semesta itu membawa kembali berita dari dunia jin, lebih banyak lagi yang ingin pergi, dan tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Mungkin lebih dari 100 master alam semesta akan pergi saat ini. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Aliansi pasukan bersatu. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Banyak dari aliansi pasukan bersatu telah memasuki dunia jin, dan banyak lagi yang akan pergi saat ini. Saya mengerti, guru. Luo Feng mengangguk dan matanya berkilat liar. Masalah ini menentukan wilayah ras. Dia tidak bisa lembut. Di wilayah ras Rangga, Permaisuri, Permaisuri. 20 makhluk berdiri di istana, sementara Permaisuri duduk di singgasana. Bahkan manusia tidak bisa mengendalikan ras di bawah mereka. Ratu Serangga menunduk dan tersenyum. Makhluk agung dari ras lain di aliansi Hong juga merindukan ini. Begitu banyak dari mereka akan memasuki dunia jin. Kami dari aliansi kekuatan bersatu juga bisa masuk tanpa masalah. Kemudian dia menambahkan perlahan. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Ada banyak harta sejati tertinggi di dunia jin. Dan ada juga barang berharga jenis mesin yang luar biasa. Begitu kita memilikinya, kita akan jauh lebih kuat. Persaingan di dunia jin akan menentukan yang mana tim di alam semesta asli menang. Yang berarti Anda harus mendapatkan warisan dan barang berharga sebanyak mungkin di dunia jin. Ya, ya. Semua 20 master ras Rangga sangat antusias. Itu adalah alam yang sangat menggoda. Di wilayah ras iblis, suara leluhur iblis Sok bergemuruh dan bergema di angkasa. Aliansi kekuatan bersatu kami selalu ditinggalkan oleh tim manusia. Kami pada akhirnya akan gagal jika tidak ada yang berubah. Dunia jin adalah satu-satunya kesempatan kami untuk membalikan keadaan. Dibandingkan dengan dunia jin, barang berharga yang kami miliki sekarang adalah sebuah lelucon. Di dunia jin ada barang berharga yang ribuan kali lebih berharga. Ada makhluk yang menjulang tinggi di daerah sekitarnya. Beberapa berasal dari ras iblis dan beberapa dari ras lain dalam aliansi ras iblis. Di sana ada harta karun sejati tipe mesin. Semua orang melolong.
Sekarang kalian pergi dan dapatkan barang-barang berharga dan warisan itu, kata leluhur iblis Sok. Seluruh aliansi pasukan bersatu telah mencapai konsensus bahwa dunia jin adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikan keadaan. Dan selain itu, dunia jin juga sangat menggoda. Semua kekuatan dalam aliansi pasukan gabungan, ras serangga, ras iblis, ras robot, ras penjara, ras kristal, aliansi wilayah utara, dan anggota aliansi kebebasan yang tersisa, semua memasuki lautan semesta berbaris menuju dunia jin. Ini kesempatan kita. Dunia jin adalah kesempatan bagi aliansi binatang angkasa untuk memiliki lebih banyak master tertinggi alam semesta. Dewa binatang tua itu menunduk. Tidak peduli bagaimana aliansi kekuatan bersatu melawan manusia, kita tidak akan membantu. Yang perlu kita lakukan hanyalah memanfaatkan dunia jin untuk membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Semua binatang luar angkasa dipenuhi dengan harapan, meskipun mereka telah memilih untuk berdiri dengan aliansi pasukan bersatu. Ketika umat manusia melawan mereka, mereka tidak memiliki konflik teritorial melawan manusia. Dewa binatang tua telah bernegosiasi dengan manusia beberapa kali, dan dia bahkan memanfaatkan hubungan masa lalunya dengan Luo Feng, berharap mendapatkan pengampunan. Aliansi binatang angkasa telah memberi kompensasi kepada umat manusia. Luo Feng telah memikirkan kembali hubungan masa lalunya dan mempertimbangkan fakta bahwa ia memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Manusia dan aliansi binatang angkasa dalam keadaan damai sekarang. Sama seperti makhluk agung di alam semesta asli, semua bergegas menuju samudera semesta. 3 dewa leluhur duduk di atas tahta di istana dewa leluhur di wilayah rahasia dewa leluhur. Cahaya redup menutupi istana dewa leluhur dan pusaran air raksasa berputar di atasnya. 3 pilar cahaya menyelimuti ketiga dewa leluhur. Semua penjaga di luar berlutut ketika mereka menyadari bahwa itu adalah keinginan alam semesta asli yang membagikan sepotong informasi. Inilah saatnya, pergi, hidup atau mati. Hanya perang ditakdirkan, reinkarnasi. Pesan terus dikirim ketiga dewa leluhur di bawah pusaran air. Akhirnya semuanya memudar. 3 dewa leluhur yang mata mereka tertutup secara bertahap membuka mata mereka. Mereka saling memandang ketakutan. Jadi inilah yang akan terjadi, kata dewa leluhur termuda sambil gemetar. Terakhir kali, saya bingung mengapa keinginan alam semesta asli membiarkan objek raksasa itu muncul dan mengapa itu membimbing mereka. Tanpa keinginan alam semesta asli, makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya akan mati, bahkan sebelum mereka menemukan cara untuk memasuki dunia jin. Ini adalah alasan dibalik semua ini. Itu muncul di era reinkarnasi kita. Dewa leluhur bermuka 2 juga gemetar. Ini bencana. Aku sudah lama tahu bahwa samudera semesta itu misterius dan sulit untuk memeriksanya. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Aku tidak percaya ini bencana besar. Bahkan pendiri kapal besar terbunuh seketika. Mari berharap mereka menjadi lebih kuat di dunia jin dan mendapatkan lebih banyak barang berharga untuk menghadapi kiamat ini. Ayo pergi, ayo beritahu semua kekuatan di lautan semesta. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.